Beberapa hari yang lalu, santer diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter, mengenai privilege yang dimiliki beberapa orang sukses di Indonesia. Salah satunya adalah fakta bahwa ternyata Nadiem Makarim memiliki seorang ayah bernama Anwar Makarim yang sudah luar biasa dari sananya. Ayah Pak Nadiem ini kuliah di Harvard, dan bahkan lawyer sekelas Hotman Paris saja pernah bekerja di tempat ayahnya. Juga cerita latar belakang Maudy Ayunda, salah satu idolaku, yang dulu sempat menghebohkan dunia maya mengenai dilemanya memilih antara Harvard atau Stanford dalam melanjutkan jenjang S2-nya. Ternyata menghabiskan ratusan juta per tahun untuk pendidikannya. Mengetahui fakta tersebut, apakah kamu berpikir berulang kali, apa iya supaya sukses kita harus punya privilege? Nah, kata privilege artinya hak istimewa. Hak istimewa ini sebenarnya bisa dalam beberapa bentuk sih, tapi lebih sering dikonotasikan sebagai hak istimewa karena seseorang lahir dari kalangan keluarga elit atau kaya. Kalau menurut saya sendiri nih, privilege adalah sebuah anugerah dari Tuhan, termasuk terlahir dari keluarga yang berada. Artinya, keluarganya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya, termasuk memfasilitasi pendidikan, kebutuhan pergaulannya, ataupun akses dalam menyalurkan minat dan hobi. Padahal, sebenarnya kalau dipikirkan lagi, direnungkan lagi, sekalipun kita tidak tergolong orang-orang seperti deskripsi ini, Tuhan sudah menyiapkan anugerah lain yang tidak kalah indahnya, yaitu hati yang lebih sabar dan pundak yang lebih kuat buat berjuang lebih keras lagi. Jadi mulai sekarang kalau masih suka merasa dunia ini nggak adil, merasa dunia hanya milik orang dengan privilege, kurang-kurangin dah. Kalau ditelisik lagi, privilege yang dimiliki seorang ya tidak serta-merta membuat seseorang lantas sukses dengan instan juga. Tentunya perlu usaha juga untuk mencapai kesuksesan, sekecil apapun itu. Yang membedakan ya karena orang-orang dengan privilege ini punya early start daripada yang lainnya. Contohnya nih, Maudy Ayunda yang gak pernah berhenti membuatku kagum. Ketika mau masuk Harvard atau Stanford, ya tetap harus belajar. Toh bukannya untuk masuk universitas ternama, ya tetap ada ujian masuknya. Bedanya ya di fasilitas belajarnya yang mungkin lebih leluasa, nyaman, dan bisa les sana sini. Begitupun dengan Nadiem. Ia bisa mengembangkan usaha Gojeknya hingga sekarang jadi menteri ya pasti karena ilmu dan prestasi yang dia miliki. Ya jadi katakanlah sukses itu ibarat memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Orang dengan privilege bisa lebih dekat jaraknya dengan ring basket. Tapi tanpa syuting, mereka ya tetap tidak bisa membuat bola itu masuk ke dalam keranjang. Sedangkan orang tanpa privilege yang mengandalkan doa tulus seorang ibu, meskipun jaraknya lebih jauh dari ring, tetap ada kesempatan, bukan? Tinggal sekarang bagaimana kita berusaha untuk menyiapkan syuting terbaik agar bola itu bisa masuk ke dalam keranjang. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa privilege ini menjadi salah satu jalan kesuksesan seseorang. Ingat, ini bukan jalan satu-satunya. Mulai sekarang, justru kita perlu ubah mindset. Tidak perlu minder masalah privilege ini. Karena tanpa usaha, ikhtiar, dan tentunya doa, kesuksesan tetap tidak bisa diraih. Jadi, lebih baik kita bangkit dan terus berusaha. Siapa tahu, kelak kita bisa memberikan privilege pada generasi kita selanjutnya. Alangkah indahnya jika demikian. Ada sedikit quotes yang semoga bisa memberikan energi positif untuk teman-teman sekalian. The only place where success comes before work is in the dictionary.